Oke, baik, di video kali ini kita akan membahas mengenai sistem persamaan dua variabel tapi yang berbentuk kuadrat-kuadrat. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah kita akan mencari nilai-nilai variabel-variabel yang digunakan dalam persamaan kuadrat yang diberikan, gitu ya. Nah, untuk sistem persamaan dua variabel yang berbentuk kuadrat-kuadrat, bentuk umumnya di sini adalah A1 X kuadrat ditambah B1 Y kuadrat ditambah C1XY ditambah D1X ditambah E1Y ditambah F1 sama dengan 0. Nah, persamaan yang kedua A2X kuadrat ditambah B2 Y kuadrat ditambah C2XY ditambah D2X ditambah E2Y ditambah F2 sama dengan 0. Nah, ini yang dikatakan dengan sistem persamaan berbentuk kuadrat-kuadrat. Jadi persamaan pertama adalah persamaan kuadrat, yang kedua juga sama-sama persamaan kuadrat dengan F1 dan F2 di sini adalah konstanta, gitu ya kan. Untuk menentukan penyelesaian dari sistem persamaan dua variabel berbentuk kuadrat-kuadrat ada 3 caranya yang kita tahu, ya kan. Yang caranya yang pertama adalah boleh menggunakan dengan substitusi eliminasi atau eliminasi substitusi, juga sama ya. Substitusi eliminasi. Terus ada juga dengan cara menggunakan diskriminan. Diskriminan, masih ingat diskriminan? Diskriminan itu sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan dua variabel yang berbentuk kuadrat-kuadrat ini, sebenarnya kita dituntut untuk bisa memainkan atau kita harus bisa kreatif untuk memanipulasi aljabar yang diberikan. Jadi kalau misalnya nanti diberikan dia berbentuk persamaan lingkaran atau persamaan parabola atau persamaan elips, yang satu persamaan elips, yang satu persamaan parabola, atau satu lagi persamaan parabola, satu lagi persamaan lingkaran. Nah, di situ kita dituntut untuk bisa kreatif memanipulasi. Gimana caranya supaya menghilangkan salah satu variabel sehingga variabelnya cuma lebih sederhana, gitu dia kan. Nah, untuk lebih memahami persamaan-persamaan apa aja yang digunakan dalam sistem persamaan dua variabel ini, di sini punya contoh. Nah, sebelum ke situ kita harus tahu dulu kan bentuk-bentuk umum dari parabola, misalnya dari elips, dari lingkaran. Nah, di sini Miss buat. Nah, bentuk umum dari parabola, untuk parabola masih ingat parabola waktu SMP? Sama kayak ini ya, persamaan kuadrat. Iya, persamaan kuadrat apa bentuk umumnya? Ya, sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, kalau ada bentuk seperti ini nanti itu sama dengan persamaan parabola. Contohnya aku Miss punya di sini Y sama dengan 2X kuadrat dikurang 3X ditambah 4. Nah, ini adalah salah satu persamaan parabola. Nah, yang kedua ada yang namanya persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran itu. Nah, persamaan lingkaran dibedakan atas 2. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, yang berpusat di titik A, B adalah X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini pusatnya 0,0, yang ini pusatnya A, B. Nah, kan? Nah, tapi ini nanti dijabarin jadi bentuk umum yang ini dia. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, itu adalah bentuk umum dari lingkaran. Contohnya Miss punya di sini. Kalau Miss punya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5, nah ini adalah persamaan lingkaran. Nah, ada lagi yang lain. Kalau misalnya Miss punya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X ditambah 6Y dikurang 5 sama dengan 0. Nah, itu juga sama-sama persamaan lingkaran. Cuma bedanya ini berpusat di 0,0, ini berpusat di titik A, B. Nah, yang ketiga ada persamaan elips. Nah, persamaan elips itu contohnya yang gimana, Miss? Persamaan elips bentuknya yang gini dia. Misalnya AX kuadrat ditambah BY kuadrat ditambah CX ditambah DY
ditambah E sama dengan 0. Misalnya kayak persamaan lingkaran gitu kan. Ya, kayak persamaan lingkaran, tapi bedanya di persamaan lingkaran si ini koefisien dari x kuadrat tambah y kuadrat ini harus 1. Nah, sementara di elips koefisien koefisien x kuadrat sama y kuadrat ini boleh beda asalkan tandanya sama. Boleh beda asalkan tandanya sama. Contohnya kalau misalnya Miss punya di sini 2x kuadrat ditambah 3y kuadrat ditambah 4x ditambah 5y ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan elips. Karena apa? A-nya di sini, koefisien x kuadratnya di sini tidak sama dengan koefisien dari y kuadrat di sini. Makanya ini adalah merupakan persamaan elips. Jadi, kenapa sih Miss kita belajar yang tiga-tiga ini? Nah, supaya kalian tahu aja nanti kalau misalnya persamaan kuadrat yang kita bahas di sini adalah yang tiga ini dia, parabola, lingkaran sama elips. Gitu dia. Oke, untuk lebih memahami mengenai sistem persamaan dua variabel berbentuk kuadrat-kuadrat, nah di sini Miss punya contoh. Untuk contoh yang pertama, kita punya y kuadrat tambah x kuadrat sama dengan 25, dan persamaan yang kedua adalah x kuadrat dikurang y kuadrat sama dengan 7. Nah, ini merupakan persamaan yang kuadrat-kuadrat. Kenapa? Karena derajatnya yang paling besar adalah 2. Nah, makanya adalah dia merupakan sistem persamaan kuadrat-kuadrat. Nah, untuk yang pertama, yang ini y kuadrat tambah x kuadrat sama dengan 25. Tadi kalau misalnya bentuk seperti ini merupakan persamaan apa? Ya, yang ini merupakan persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0, jari-jarinya 5, kan gitu ya. Nah, yang kedua, x kuadrat dikurang y kuadrat sama dengan 7. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, yang ini merupakan persamaan hiperbola. Nah, hiperbola itu persamaan apa, Miss? Persamaan hiperbola adalah ini. Ketika koefisien dari x kuadrat sama y kuadratnya adalah 1, tapi harus berlawanan tanda. Di sini kan 1, di sini min 1. Berarti itu merupakan persamaan hiperbola. Nah, seperti yang Miss katakan pada awalnya tadi, untuk menyelesaikan sistem persamaan kuadrat-kuadrat ini, kita dituntut harus kreatif. Gimana caranya menentukan nilai x dan y? Boleh dengan cara substitusi eliminasi, boleh dengan cara diskriminan, boleh dengan cara apa aja gitu kan. Yang penting dimodif bisa ketemu jawabannya gitu ya. Nah, untuk soal yang nomor 1 ini yang paling gampang adalah menggunakan apa? Ya, menggunakan sistem eliminasi. Kenapa eliminasi? Coba lihat di sini. Di sini kan kita punya y kuadrat tambah x kuadrat sama dengan 25, atau Miss buat boleh nggak gini ya? X kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25. Nah, sama aja kan? Tinggal tempat. Di sini x kuadrat dikurang y kuadrat sama dengan 7. Nah, kita apain nih biar habis y kuadratnya ya? Kita jumlahin. Berarti sini tinggal 2x kuadrat sama dengan 32. Berarti x kuadrat sama dengan 32 bagi 2 adalah 16. Berarti x-nya adalah plus minus 4. Ingat ya, akar dari 16 itu plus minus 4. Nah, kalau dapat nih x-nya plus minus 4, kita apain? Oke, kita substitusi. Substitusi x sama dengan plus minus 4 kemana? Terserah, mau ke persamaan pertama, mau ke persamaan kedua, terserah. Kita buat ke persamaan pertama aja ya. Berarti pada saat x-nya 4, untuk x sama dengan 4, maka 4 kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Berarti y kuadrat sama dengan 25 kurang 16 ya, 9. Berarti y-nya sama dengan plus minus 9. Nah, ingat, karena kebetulan di sini kuadrat, pada saat x-nya minus 4, ya pasti jawabannya plus minus 9 juga ya. Gitu ya. Pada ini, kalau misalnya Miss buat di sini, pada saat x-nya minus 4, substitusi yuk. Berarti minus 4 pangkat 2 tambah y kuadrat sama dengan 25. Berarti y kuadrat sama dengan 25 dikurang 16, kan sama aja nih. Berarti y kuadratnya sama dengan 9, y sama dengan plus minus 3. Sorry, ini plus minus 3. Plus minus 3, gitu ya. Berarti himpunan penyelesaiannya apa aja? Nah, himpunan penyelesaiannya, solusinya adalah pada saat x-nya 4, pasti y-nya berapa? 3 dan minus 3. Buat di sini. Sorry, 4 sama 3. Kemudian 4, minus 3. Apalagi? Minus 4, 3, dan satu lagi adalah, sorry, ini harus gini, minus 4, minus 3. Jadi ada berapa himpunan penyelesaiannya? Jadi himpunan penyelesaiannya atau solusinya ada berapa? Ada 4, yaitu 4,3, 4, minus 3, minus 4,3, dan minus 4, minus 3, gitu ya. 4,3, 4, minus 3, minus 4,3, dan minus 4, minus 3. Oke, nah untuk contoh yang kedua, kita punya soal tentukan semua solusi dari persamaan-persamaan atau bilangnya sistem persamaan berikut ya. Kita punya dua persamaan di sini, yaitu persamaan pertama
5x kuadrat ditambah 2xy dikurang y kuadrat sama dengan 2, 2x kuadrat dikurang xy dikurang y kuadrat sama dengan 0. Nah, itu seperti Miss bilang yang pertama sekali. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan kuadrat-kuadrat ini, kita dituntut harus kreatif. Ini gimana caranya supaya dapat nilai x dan y tapi dengan cara yang singkat. Nah, kira-kira gimana? Kalau misalnya disubstitusi jadi panjang ya kan. Kalau misalnya dieliminasi juga, yang mana mau dieliminasi? Sama, ada juga. Kalau misalnya kita eliminasi, kita kurangin, y kuadratnya habis. Tapi x y nya nggak habis. Sama aja, kan ada dua variabel lagi dia, variabel x y sama variabel x kuadrat. Berarti nggak bisa digunakan dengan cara substitusi eliminasi maupun diskriminan ya kan. Nah, untuk lebih gampangnya, di sini coba perhatikan persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua yang mana? Persamaan yang kedua yang ini ya, yang 2x kuadrat dikurang xy dikurang y kuadrat sama dengan 0. Nah, bentuk seperti ini boleh nggak kita faktorin? Yes, boleh sekali. Nah, coba lihat di sini. Untuk persamaan yang kedua, 2x kuadrat dikurang xy dikurang y kuadrat sama dengan 0. Kalau memfaktorkan, ini a-nya kan lebih dari 1. Kita kalikan dulu ke c-nya, berarti x kuadrat dikurang xy dikurang 2y kuadrat sama dengan 0. Berarti kan sekarang carinya apa? Berapa ditambah berapa? Kalau dikalikan menghasilkan minus 2, tapi kalau dijumlahkan hasilnya minus 1. Nah, gitu ya kan? Jadi berapa kira-kira? Nah, di sini dua variabel ya. Ingat x dan xy. Berarti di sini x, di sini x, pasti yang keduanya adalah y, kan gitu ya. Nah, di sini berapa sama berapa? Kalau dijumlahkan dia minus 1, kalau dikalikan minus 2. Berarti si minus 2y, ya kan? Di sini plus y sama dengan 0. Minus 2 plus y kan minus 1 tuh. Gitu kan? Nah, minus 2 kali 1 itu minus 2. Yuk. Tapi karena tadi dikalikan dia a-nya ke c, sekarang kita bagi 2 ya. Berarti sekarang adalah x-nya sama dengan 2y per 2. Atau x-nya sama dengan negatif y per 2. Nah, yang ini sama dengan x sama dengan y, gitu kan? Oh, berarti kita dapat bahwa x sama dengan y, dan satu lagi x sama dengan min y per 2. Nah, setelah dapat x sama dengan y ataupun x sama dengan min y per 2, kita substitusi kemana? Yeps, ke persamaan yang pertama. Karena tadi kita gunakan persamaan yang kedua, gitu ya. Kita substitusikan untuk yang pertama. Substitusikan x sama dengan y ke persamaan pertama, gitu kan? Berarti jadi 5x, x jadi y, berarti 5y kuadrat ditambah 2 dikali y, ya kan? Dikurang y kuadrat sama dengan 2. Berarti 5y kuadrat ditambah 2y kuadrat dikurang y kuadrat sama dengan 2. 5 tambah 2, 7, 7 kurang 1, 6. 6y kuadrat sama dengan 2, berarti y kuadrat sama dengan 2 per 6 atau sepertiga. Berarti y sama dengan akar dari sepertiga. Berapa akar sepertiga? Yes. Akar sepertiga adalah plus minus sepertiga akar 3. Kan gitu ya. Nah, y sama dengan plus minus sepertiga akar 3. Oh, berarti x-nya juga apa? Kalau ini x sama dengan y, oh berarti x-nya juga sama dengan plus minus sepertiga akar 3. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, apa yang kita bisa dapat? Substitusikan. Apa yang kita substitusikan? X sama dengan min y per 2 ke persamaan pertama. Nah, gitu ya. Berarti di sini kita punya 5 dikali min y per 2 pangkat 2 ditambah 2 kali min y per 2 kali y dikurang y kuadrat sama dengan 2, ya kan? Berarti ini y kuadrat per 4, berarti 5y kuadrat per 4. Nih, min y kuadrat ini habis, berarti dikurang y kuadrat dikurang y kuadrat sama dengan 2. Berarti ini 5y kuadrat per 4 dikurang 2y kuadrat sama dengan 2. 2 itu kan 8 per 4 ya, berarti 5 dikurang 8, 3. Berarti minus 3 per 4 y kuadrat sama dengan 2. Kita buat di sini ya. Minus 3 per 4 y kuadrat sama dengan 2. Berarti y kuadrat sama dengan 2 per berapa? Minus 3 per 4. Berarti hasilnya berapa itu? Minus ya? Minus 6. Nah, kalau misalnya y kuadratnya sama dengan minus 6, berarti y nya sama dengan akar dari minus 6.
Memenuhi nggak ada ya, nggak boleh akar tuh minus, berarti yang ini tidak memenuhi. Berarti satu-satunya memenuhi adalah yang mana? Yang ini dia. Nah, ini yang memenuhi karena bagian 2 ini tidak memenuhi. Berarti solusi dari persamaan ini adalah apa? Pada saat x-nya sepertiga akar 3, y-nya juga berapa? Y-nya juga sepertiga akar 3 karena x sama dengan y. Terus satu lagi, pada saat x-nya min sepertiga akar 3, y-nya juga min sepertiga akar 3. Nah, berarti solusinya ada 2. Oke, nah untuk sistem persamaan berikutnya, bentuk berikutnya ada kita punya sistem persamaan 2 variabel, bentuk linear dan non-linear. Berarti sama seperti yang Miss buat peta konsep pertama kali, berarti sistem persamaan untuk yang bentuk lain itu adalah bentuk linear dan non-linear. Berarti tidak ada kuadrat, berarti tidak ada linear juga, berarti yang lain dia ada perkalian dan ada pengurangan, atau ada perkalian ada penjumlahan. Nah gitu dia kan. Nah untuk menyelesaikan sistem persamaan 2 variabel bentuk linear dan non-linear ini ada beberapa cara. Berarti di sini kita dituntut untuk kreatif gitu kan, ngerjainnya gimana caranya. Boleh dengan cara substitusi, boleh dengan cara eliminasi, diskriminan, apa aja. Yang penting bisa kita kerjain gitu kan dia. Nah untuk sistem persamaan 2 variabel ini, Miss langsung aja ke contohnya. Karena untuk penyelesaiannya samanya seperti sebelum-sebelumnya gitu kan. Untuk contoh pertama, misal Miss mau tentukan dulu semua solusi. Tentukan semua solusi dari sistem persamaan berikut. Sistem persamaan, nah Miss mau yang pertama, yaitu x dikali y sama dengan 4, dan satu lagi y sama dengan 4x ditambah 1. Nah ini Miss punya ya. Ini kan bentuk perkalian lagi. Ini bentuk perkalian ya. Ini adalah persamaan garis lurus atau persamaan linear berderajat 1 kan gitu ya. Nah untuk menyelesaikan sistem persamaan ini lebih mudah kita selesaikan dengan cara mensubstitusi ya kan. Kita substitusi, apa yang substitusi Miss? Yes, substitusi dulu. Y sama dengan 4x tambah 1 ke persamaan keberapa? Ke persamaan pertama, maka x kali y nya tadi adalah 4x ditambah 1 sama dengan 4. Berarti 4x kuadrat ditambah x dikurang 4 sama dengan 0 kan gitu ya. Nah coba lihat di sini, ini bentuk persamaan kuadrat. Kira-kira ini bentuk persamaan kuadratnya menghasilkan apa? Diskriminannya apa? Kita cek dulu ya diskriminannya supaya tahu sebenarnya ada berapa solusinya ya kan. D sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. B kuadrat 1 kuadrat dikurang 4 kali A. A nya adalah 4, C nya adalah minus 4. Berarti 1 tambah 16, 17. Berarti diskriminannya sama dengan diskriminannya lebih dari 0. Kalau diskriminannya lebih dari 0 berarti 2 yes, ada 2 penyelesaiannya. Berarti nanti harus ada 2 penyelesaiannya. Nah kalau gitu kita apa ini? Karena nggak bisa faktor biasa, berarti kita pakai rumus ABC untuk menentukan x-nya. Yes, berarti x1 2 sama dengan minus b plus minus akar dari diskriminan per 2a. Berarti minus b minus 1 plus minus akar dari 17 per 2 dikali 4. Berarti min 1, x1 nya adalah min 1 plus akar 17 per 8, dan x2 nya adalah min 1 kurang akar 17 per 8. Nah setelah dapat x nya ada 2, kita substitusi. Kemana kita substitusi? Ke ini yang kita substitusi tadi. Berarti nilai y nya, untuk y nya, y sama dengan 4 dikali x. X yang pertama adalah min 1 tambah akar 17 per 8 ya kan, ditambah 1. 4 bagi 8 ini 2, berarti min 1 tambah akar 17 per 2 ditambah 1. 1 itu kan 2 per 2, berarti min 1 tambah 2. Min 1 tambah 2 adalah 1, berarti sama dengan 1 ditambah akar 17 per 2. Itulah untuk Y1. Pada saat X1 nya segini, Y1 nya segini ya kan. Untuk Y2 sama dengan 4 dikali min 1 dikurang akar 17 per 8 ditambah 1.
tadi ini 1, ini 2, ya kan? Min 1 ditambah ini 1/2, berarti 2, kita buat di sini 2/2, min 1 tambah 2 sama dengan 1, berarti 1 dikurang akar 17/2, itulah Y2 nya. Nah sekarang dapat solusinya kan, berarti solusi dari persamaan di atas adalah buat gini, himpunan penyelesaiannya tadi apa pasangannya, pada saat X1 nya min 1 ditambah akar 17/8, Y1 nya adalah 1 ditambah akar 17/2, ya kan, itu yang pertama, koma, pada saat min 1 kurang akar 17/8, Y nya adalah 1 dikurang akar 17/2. Nah selesai, berarti kan kelihatan ada 2 himpunan penyelesaiannya, gitu dia. Oke, di sini punya contoh juga yang kedua, yaitu persamaan XY tambah X sama dengan 13 tambah Y. Yang kedua adalah 4X dikurang 3Y sama dengan 7. Nah, jelas ini adalah persamaan kuadrat berbentuk lain atau linear non-linear. Karena apa? Di sini satu linear, satu lagi bentuk lain karena ada perkaliannya, kan gitu ya. Nah, untuk menyelesaikannya, kita gunakan adalah dengan cara kita substitusi aja salah satu variabel, kan, biar lebih gampang. Yang mana kita ambil? Nah, lebih gampang berarti kita ambil adalah si persamaan yang kedua, kan gitu ya. Persamaan kedua adalah 4X dikurang 3Y sama dengan 7. Berarti 4X sama dengan 7 ditambah 3Y per 4. 7 tambah 3Y. Berarti di sini habis ya. X sama dengan 7 tambah 3Y per 4. Nah, inilah si X sama dengan 7 tambah 3Y per 4. Inilah kita substitusi ke persamaan pertama. Yes, kita substitusi X sama dengan 7 ditambah 3Y per 4 ke persamaan yang pertama, gitu ya kan. Berarti jadi X sama dengan 7 ditambah 3Y per 4 dikali Y ditambah X nya adalah 7 tambah 3Y per 4 sama dengan 13 ditambah Y, berarti 7Y ditambah 3Y kuadrat per 4 ditambah 7 tambah 3Y per 4 sama dengan 13 ditambah Y. Karena ini sama-sama per 4, kita gabungin aja ya. Berarti 3Y kuadrat ditambah 10Y ditambah 7 per 4 sama dengan 13 ditambah Y. Kemudian kita kali silang. Berarti jadi nanti hasilnya 3Y kuadrat ditambah 10Y tambah 7 sama dengan 52 ditambah 4Y, gitu ya kan. Berarti nanti bisa kita buat jadi kita pindahkan ke sebelah kiri semua. 3Y kuadrat 10Y kurang 4Y adalah tambah 6Y. 7 kurang 52 adalah negatif 45. Yes, 7 dikurang 52 adalah 45 sama dengan 0. Sama-sama kita bagi 3, ya kan. Berarti Y kuadrat ditambah 2Y dikurang 15 sama dengan 0. Nah, kebetulan di sini langsung bisa difaktorin ya. Berarti Y ditambah 5, ya kan? Y dikurang 3 sama dengan 0. Berarti Y nya sama dengan negatif 5 atau Y nya sama dengan 3. Yuk. Nah, kita substitusi ya, Y sama dengan negatif 5 atau Y sama dengan 3 kemana? Ke sini, ke X yang kita dapat tadi. Nah, berarti kalau Y-nya sama dengan minus 5, maka X-nya adalah 7 ditambah 3 dikali negatif 5 per 4. Berarti 7 dikurang 15, ya kan? Negatif 8 per 4 adalah negatif 2, ya kan? Pada saat Y-nya sama dengan 3, berarti X-nya 7 ditambah 3 dikali 3 per 4. 7 tambah 9, 16 per 4 adalah 4. Maka himpunan penyelesaiannya atau solusinya adalah pada saat X-nya minus 2, Y-nya minus 5, berarti minus 2, minus 5. Satu lagi adalah pada saat X-nya 4, Y-nya 3. Nah, kelihatan kan? Tadi kan diskriminannya, nih. Kan? Sama ya? Berarti solusinya ada 2, yaitu minus 2 dan minus 5 dan 4,3.